warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini aku udah kenyang guys, makan bakso andalan dari Dusun Konco. Ini restoran baru ya guys. Letaknya ada di Serpong, terus lagi dikit dan ada waduk ya. Pokoknya tempatnya healing banget. Siapa lagi kalau bukan punyanya Kun Syahyar Nuriza. Selamat datang di Dusun Konco, Tante. Terima kasih. Jadi ini adalah perdana ya Tante datang ke sini ya. Perdana, betul. Dan ternyata rame guys. Jadi aku ini harus booking ya datang ke sini karena ternyata makanannya enak semua. Tempatnya itu instagramable, bener Iya, gak sih? betul. Tuh ibu-ibu di luar sana udah heboh ya. Ada yang foto di padi-padi ya. Ada playground ya. Iya, Ada apa lagi? alhamdulillah. Ada apa lagi? Ada sawahnya juga. Oh ada sawah, Iya. ala-ala Ubud. Ala-ala Ubud. Ada apa lagi? Terus ada kandang kelinci. Oh ada kandang kelinci. Ada kandang kelinci. Ada kelincinya kan? Ada Oh. kelincinya. Terus ada apa lagi? Buat anak-anak kan kalau di sini lagi pada pengen main, di situ ada kelinci. Terus playgroundnya itu permainan tradisional Tante. Ada egrang. Oh iya. Ada jungkat-jungkit. Oh iya di sebelah situ Iya, ya. ada ayunannya, itu semua tradisional. Jadi ini benar-benar konsepnya keren banget. Jadi temanya back to nature. Betul. Kenapa sih tiba-tiba yang namanya Riza Shah ya? Orang mengenalnya tuh nama artisnya Riza Shah. Tiba-tiba banting setir langsung menjadi businessman kuliner ya nih ya jatuhnya. Kenapa? Jadi sebenarnya bisnis itu adalah cita-cita aku dari dulu Tante. Dan kebetulan kemarin kan kayak lagi masih free kan, masih banyak waktu untuk kayak merealisasikan mimpi aku dari dulu untuk membangun bisnis. Dan aku juga kepengen mengangkat derajat orang tua kan lewat bisnis ini karena semua makanan di sini tuh resepnya dari mama. Iya, dari mama aku sendiri. Mama tuh biasa masakin aku setiap hari di rumah. Ya ini sekarang diaplikasikan di warung ini. Jadi coba menu diambil, ini sekalian promosi ya guys. Jadi di sini tuh menunya banyak banget dan Indonesia tuh. Iya, harganya bisa Dusun dilihat Konco. sangat affordable harganya. Harganya guys, ayam goreng kampung itu 25.000. Dan ini bukan ayam boiler ya, tapi ayam. Bukan, ayam kampung pejantan. Wow, itu mahal loh guys. Dan ini ada apa blekutak kecombrang. Jadi ini andalannya mamah ya. Andalan di sini. Jadi blekutak itu kalau yang nggak tahu adalah cumi hitam atau sotong ya kalau bahasanya. Jadi hebat ya mamahnya Riza ya. Jadi ini berarti sebenarnya cita-cita mama atau memang Riza pengen membahagiakan mamah lewat bisnis ini? Iya, aku kepengen mengangkat derajat mama itu lewat bisnis ini karena kan mama juga kan makin kesini kan ya udah di rumah aja mau ngapain lagi gitu loh. Sedangkan aku juga kan nggak seterusnya di dunia entertain kan. Dan aku kalau misalkan nggak ada side job, terus aku kalau misalkan ada callingan lagi mau ngapain lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan usaha ini bisa untuk kayak rezeki buat aku juga, buat orang tua juga, sama orang di lingkungan sekitar sini, sama temen juga ada sama Mas Kris kan. Ya berharapnya sih ke depan mudah-mudahan bisa semakin berkembang, bisa semakin mengepakkan sayapnya, mungkin bisa ada di kota-kota lain lah cabangnya, mudah-mudahan. Jadi nextnya adalah franchise nih ya, buka franchise atau enggak? Sementara masih kita rahasia masih belum ke arah sana sih. Pengennya dikelola sendiri dulu. Oh gitu, wow. Jadi ini benar-benar darah bisnis ini menurun dari siapa dong kalau begitu? Aduh, kalau menurun dari siapanya nggak ada sih, inisiatif sendiri aja sih, ya kan. Di mana ada peluang di situ kita kejar peluang itu, iya. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Hidup itu kan kita harus ada yang namanya ikhtiar kan. Iya. Kalau kita cuma menerima apa adanya gitu juga kan semua orang juga bisa, semua orang cuma bisa jadi pengangguran. Tapi kalau kita ada usaha, ada ikhtiar di situ, insya Allah dikasih jalan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Amin. Jadi kayaknya ngeliat Riza beda nih guys. Cara ngomongnya beda banget ya. Gesturnya beda banget dari Riza. Terakhir aku tuh ketemu Riza tahun berapa? Tahun lalu ya. Tahun lalu udah lama. Dan Riza sekarang lebih slim. Padahal ini usaha kulinernya makanannya enak-enak. Kayak jaga badan ya, tetep ya. Aduh, kalau jaga badan sih nggak mungkin kayak makannya
lagi nggak terlalu banyak kali Oh nafsunya. gitu. Banyak kan mikir tentang usaha ini. Iya. Nah, tapi boleh tahu nggak Riza, ini kan berarti modal sendiri dong. Iya Alhamdulillah. kan? Ini dari hasil sinetron ini. Hasil sinetron sejauh ini. Langsung ditumpahkan ke sini ya. Ya sebagian itu bahkan ke sini. oke. Sebagian lagi kan kalau untuk kebutuhan pokok. Iya. Oh jadi Riza ini tetap ya cover satu keluarga nih tetap ya. Ya sekarang kan bisa dibilang aku tulang punggung keluarga sih. Keluarga ya. Tapi alhamdulillah loh. Karena Riza berbakti sama mama, sama papa, adik-adiknya Riza kan ada 2 orang ya. Iya. Itu berarti Riza sama rezekinya sama Allah dibuka. Ya nggak sih? Qadarullah. Iya, soalnya guys, ini tempat ini nggak mudah ditemukan, tapi ruame banget. Tadi aku pikir pertama aku kan parkir ya di Bingung depan ya, rumah. mau masuknya bingung tadi ya. Restoran yang mana? Apakah saya lagi di prank ya kan? Apakah ini nyasar gitu kan? Iya, itu tiba-tiba begitu masuk ya, itu kan tadi ada jembatan gitu ya. Iya. Itu jembatan buat sendiri dong berarti kan? Itu jembatan asli. Asli. Dari asli di sini. ya lokasi Tandonnya. Dari Tandon mana, namanya iya, ya. Tandon Ciater. Terus udah gitu lucunya guys, itu ya bener-bener ya menyindir atau tidak ada tulisannya kanan couple kiri jomblo. Dan aku harus belok kiri ya guys. Jadi itu semua konsep berarti dari awal Riza dong. Iya. Sampai yang sekecil-kecil tadi jembatan ditulisin gitu tuh Riza berarti. Iya, jadi aku punya apa ya, punya Impian. imajinasi. Oh, imajinasi. Jadi aku kan dari kampung tante. Aku dari Kampungnya kampung di Tegal. Tegal ya. Ngomong Tegal? Oh Isa. Kalau Tegal itu berarti ngapak. Bisa. Ngapak. Bisa nemen. Oh bisa nemen. Bisa Oh nemen. dari Tegal. Jadi kalau di Tegal gimana tuh? Nah, kalau di Tegal itu kan aku kecil di sana, lahir di sana. Sekarang aku hidup di sini. Iya. Sedangkan kalau misalkan kita mau pulang kampung jauh. Iya. Kalau di sini kan kita nggak perlu pulang kampung lagi, tapi suasananya udah kampung. Oh iya. Nah, ya kan. Sedangkan orang di Jakarta ini kan banyak banget pendatang, tante. Iya. Iya. Dari Jawa mungkin bisa 50%-nya kali dari Jawa ya, maksudnya Jawa Tengah. Dan aku tuh pengen mengaplikasikan tempat ini kalau orang pas datang ke sini kesannya itu kayak flashback ke zaman dulu, ke zaman kecil. Iya ya. Karena ini coba guys tuh pintunya apa ini? dari anyaman bambu tante. Atapnya nanti kita lihat ya guys. Atapnya Iya, pakai jerami. Pakai jerami, nggak pakai genteng. Nggak pakai genteng. Terus apalagi semuanya kayak tradisi. Oh iya nih kursi-kursi ya. Kursi. Nih yang kursi kita dudukin nih guys. Semuanya rata-rata dari bambu, dari kayu gitu. Terus kalau kita lihat nanti tempat ininya ya, tempat makannya juga itu dari apa tuh ya? Yang tanah liat ya? Iya, dari kita kalau piringnya itu dari piring rotan. Ada sama piring yang motif jadul itu yang dari seng itu. Iya, sama gelas-gelasnya juga tuh gelas. Iya, itu jadul. pasti belinya bukan di Jakarta ya? Adalah kita nyari, ada. kita cari. Jadi itu benar-benar unik banget, tapi emang benar ya. Kalau kita bikin satu usaha tuh harus ada punya ciri khas ya. Iya, betul. Jadi tuh mikirin ini nih, preparationnya berapa lama nih? Ini kalau ngomong-ngomong soal Dari beli preparationnya tanahnya itu sampai... mulai dari imajinasi dulu ya. Iya. Imajinasi itu dari 2 tahun yang lalu. Oh, udah kepikiran? Kepikiran aku kepengen punya ini konsepnya begini dari 2 tahun yang lalu. Nah, terus baru kayak proses untuk kayak ngefixinnya kurang lebih 3 bulan. Renov? 3 bulan itu. Renov bangun lah ya nih ya. 3 bulan itu dari proses beli tanah, terus proses ngebangunnya, sama persiapan untuk sistemnya, sama marketingnya gitu. 3 bulan. Tapi hebat nih marketingnya. Tim marketing siapa? Tim marketing kita juga. Wow, jadi ini benar-benar ya, ini adalah masterpiece-nya seorang Riza Shah. Jadi udah gimana nih perasaannya bisa akhirnya make it happen ya, terjadi juga. Rasanya gimana? Rasanya lega, terus ngeliat hari ini tamu Banyak rame banget juga. Alhamdulillah kita tuh, aku tuh kayak harus banyak-banyak bersyukur sama Allah, udah dikasih rezeki hari ini ngeliat tamu datang ke sini aja udah kayak kebanggaan sendiri gitu loh tante, kayak akhirnya gitu loh. Dan ya mudah-mudahan sih bisa dikasih keberkahan lah sama Allah, itu yang paling penting. Jadi intinya udah tercapai ya, untuk soal karir tercapai lah. Karena kan kalau main sinetron udah, main film udah, model video klip udah, nyanyi udah kan ya? Kalau Kan suaranya Riza bagus loh. Ini cuma iseng aja dulu. Iya, jadi ini jadi businessman berarti achievement terakhir apa masih ada lagi yang ingin diraih? Yang pasti kalau kita tuh jangan gampang puas ya kalau gitu. untuk cita-cita,
kita harus punya cita-cita setinggi mungkin kan. Ya paling mungkin kalau sekarang bisnis ini ya kedepannya bikin bisnis apa lagi nih gitu kan. Ya, Nggak apa? cuma Kira-kira terpatok di satu kuliner tempat ya? aja. Kira-kira apa? Kalau Misalkan ini udah cabangnya di mana-mana, 34 provinsi. Misalnya kita kan nggak pernah tahu. Amin, 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 amin. Apalagi nih, what kind of business lah yang pengen. Kalau dalam waktu dekat ini ada sih kayak bikin kayak brand parfum gitu untuk nanti dijual online gitu. Kayak untuk waktu dekat, kalau waktu jangka panjangnya ya nanti kita cari inspirasi lagi. Jadi ini kayaknya Riza sekarang no love ya. Jadi pikirannya kerja, kerja dan kerja. Benar gak sih? Iya kan. Kalau nggak kerja nanti kita mau ngelanjutin hidup kita kayak gimana kan? Mau makan ke depan kayak gimana kan? Kita harus bekerja. Tetap. Tapi jarang loh guys. Umur masih kan belum 29 apa? Jalan 29. Iya, belum 30. Belum. Iya, tapi maksudnya ini semua dipersembahkan kepada siapa? Semua kesuksesan ini mau Yang dipersembahkan kepada siapa? dipersembahkan kepada mama. Ya kan? Mama. Aku tuh nggak bakal jadi kayak gini tante kalau tanpa doa orang tua. Setiap hari orang tua selalu ngedoain anaknya supaya sukses, supaya bisa jadi anak yang soleh, supaya bisa jadi anak yang berbakti sama orang tua. Itu doa orang tua. Jadi apapun yang hasil yang aku dapetin sekarang, ya aku dedikasikan untuk orang tua aku, terutama mama aku yang lahirin aku. Gitu. Kayaknya nih ada satu kejadian apa nih yang membuat akhirnya seorang Riza tuh sadar keberadaan ibu ya, terutama dalam kehidupan kita tuh luar biasa. Karena kadang-kadang anak laki itu kan umur-umur Riza tuh lagi wah sibuk-sibuknya gitu. Kadang-kadang suka kurang mengerti arti mama gitu. Tapi Riza kan dengan sebaliknya sekarang kayak fokus kan sama mama gitu. Kenapa? Ada kejadian apa Riza? Aku sebenarnya dari dulu anak mama. Oh aslinya. Iya. Oh, aku di sini gitu. kalau di luar kan kelihatan kayak dewasa gitu kan, kayak mature gitu. Tapi kalau misalkan di rumah aku gelendotan sama mama, tidur sama mama udah kayak anak kecil lagi gitu loh. Gitu. Iya. Lah adekmu yang kecil nggak kebagian? Kebagian. Kebagian. Justru nanti kalau misalnya aku kebanyakan sama mama, pasti dia cemburu gitu. Oh, jadi aslinya tuh anak mama. Anak mama. Oh. Terus kan kalau misalkan cowok sama cewek kan beda. Kalau cowok nanti ketika dia menikah pun dia masih milik orang tuanya. Iya. Tapi kalau cewek menikah itu otomatis tanggung jawabnya ke suami. Betul. Itu bedanya. Nah, Jadi iya, sampai tapi- kapanpun ya mama itu bakal tetap cewek nomor satu di hati aku gitu. Oh, jadi orang banyak nggak tahu ya kesannya tuh Riza kayak anak-anak cowok yang sekarang gitu yang lebih sibuk di luaran ketimbang memperhatikan mama misalkan enggak ya? Karena kemarin sibuk sinetron aja gitu. Iya, sibuk sinetron. Nah, guys, ini luar biasa ya. Saya tahu Riza karena Riza ini adalah sahabatnya Feral ya untuk beberapa tahun ya. Terus tiba-tiba banyak yang nanya juga, kenapa sih kok kalian tidak, mungkin karena sinetronnya nggak ada bareng kali ya. Kan kalian dulu kan trio ya, Feby, Riza, Cinta dan Anak Muda. Feral. Oh, Cinta Anak Muda ya? Iya, sinetronnya. Oh oke, di mana ya waktu itu ya? Waktu itu di SCTV. Oh bukan yang itu ya, Putri untuk Pangeran nggak ya? Putri untuk Pangeran sama Ranti kalau ceweknya. Oh iya, tapi Feby. artinya Riza terus Feral tuh kan dikenal kan sahabatan. Ini Betul. banyak yang nanya gitu. Kenapa kok tiba-tiba kayak nggak bareng lagi gitu? Jadi aku sama Feral itu kan deket banget, saking deketnya itu udah kayak saudara kan, udah kayak kakak adik gitu. Cuma kalau sekarang kan Feral juga lagi sibuk untuk kampanyenya, aku juga lagi sibuk di sininya, ya paling kayak sesekali ketemu kalau lagi senggang. Feral juga kemarin pas opening datang ke sini, soft openingnya juga datang ke sini, udah 2 kali dia datang ke sini. Tetap support Tetap lah ya. support satu sama lain. Nanti kalau misalkan Feral ada, misalkan dia kan lagi bikin rumah kan, ada mau open house atau apa, biasanya kan mesti ngundang-undang. Ntar juga ketemu gitu. Jadi silaturahmi itu harus boleh tetap putus ya. dijaga, nggak boleh putus. Tuh, jadi bukan karena musuhan ya guys. Yang namanya Riza itu tetap menjaga silaturahmi. Nah Riza, ini ada banyak banget pertanyaan. Tante buka Q&A karena ternyata Riza ini ternyata favorit banget ya sama Waduh. cewek-cewek ya. Waduh. Pada kepo Kalau semua favorit kok ya. sekarang masih jomblo ya. Loh, jomblo tuh pilihan loh. Oh, iya, Jomblo iya, itu iya. bukan takdir ya guys. Kayak yang lagi ngomong ini ya. Waduh. Jomblo itu adalah pilihan. Waduh. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih dari Livia Juliana. Halo Kak Riza, mau tanya apa sih kriteria cewek idaman kakak? Nah, kakak ada keinginan nggak buat kerja di bidang lain selain di dunia keartisan? Tadi udah dijawab ya. Iya.
bisnis ya. Terus apa aja mimpi-mimpi kakak yang belum dicapai hingga kini? Dan kalau boleh tahu, kakak ada keturunan Arab atau Aceh dari keluarga? Nah. Cewek idaman dulu deh. Iya, soalnya kalau pertanyaan yang tadi di luar entertain kan kita udah sempat Iya. bahas ini kan, berarti udah. Berarti kalau pertanyaan yang lain, Cewek idaman. Cewek idaman ya, cewek idaman aku sekarang adalah apa Jujur ya? loh ya, jangan jangan bohong. Iya, siapa tahu kriteria itu Tante Vena ada kenalan terus bisa dikenalin Oh gitu pasti. kan. Iya kan? Siapa tahu yang nonton nih Iya. merasa abis ini ngeliat kaca, oke gue Ternyata jodoh aku lagi nonton ini. kita nggak pernah tahu loh. Iya, betul. Iya. Rahasia Allah itu Iya. kan. Ya, tapi kayak apa? Fisik dulu. Oke, kalau Fisik. misalkan ngomongin kriteria, aku selalu patokannya apa Tante? Patokannya itu adalah agama. Oh gitu. Meskipun kalau dalam agama itu kan ada 4 kriteria kan. Kita boleh memandang cewek dari fisiknya boleh, terus dari kedudukannya, pangkatnya atau keturunannya ini dari keturunan keluarga kayak gimana gitu boleh, ya kan. Terus attitude-nya gitu loh, sama yang terakhir adalah agamanya. Di antara yang keempat ini yang paling bagus apa? Agamanya, itu. Meskipun aku nggak kayak munafik juga kepengennya istri aku cantik juga, tapi agamanya juga bagus gitu Iya, kriterianya. jadi intinya solehah, kemudian istiqomah, Insya Allah, mudah-mudahan. kemudian jadi teman ibadah. Betul itu. Iya dong. Heeh. Bener nggak sih? Bener. Jadi kalau misalkan sekarang pun dia masih di fase yang Belum hijrah. belum hijrah, tapi dia kepengen hijrah, bareng-bareng nggak apa-apa. Siap jadi imam? Siap, harus Asik. siap. Laki-laki itu emang tanggung jawabnya adalah sebagai imam. Iya, Mau tuh. nggak mau. Jadi keren banget ya. Jadi ini ganteng iya, punya bisnis iya, sama orang tua berbakti. Jadi ini udah gampang nih. Ayo coba cewek-cewek ya. Jadi berarti fisik itu mengikuti dari inner beauty yang ada ya. Iya, betul. Iya kan? Jadi nggak ada spesifik Bener. hidung mancung, Bener. badan ramping nggak gitu ya. Bener. Udah ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat cantik dari luar aja nih nggak cukup. Kalau misalkan dia dari dalamnya kurang, inner beauty-nya kurang, ya Oke. pasti penilaian. Udah terjawab ya. Orang apa? Katanya? Oh iya, orang apa? Orang Aku apa? tuh sempet tadi dijawab juga aku dari Tegal. Jadi Oh, aku Tegal. asli Jawa. Turunan katanya Aceh, Arab, mukanya rada-rada Arab. Pure Jawa. Oh, Arabnya dari Kayaknya nggak ada Arab deh. Arab. Arab Jadi- maklum kali. Oh, Arab maklum. Jadi intinya benar-benar orang Indonesia asli. Indonesia Nah, dulu. nih ada pertanyaan bagus banget nih ya dari _olive 1992. Kak Riza, dalam mempertahankan karir di dunia keartisan sekarang ini kan banyak artis-artis instan yang bermunculan di sosial media. Gimana tanggapannya Riza? Kan sekarang banyak yang ngetop bukan karena prestasi tapi karena ya heboh atau apalah gitu ya, prank-prank atau apalah gitu. Menurut Riza gimana? Ya menurut aku itu emang udah jadi jalan dia. Jalan dia karena jalan orang untuk sukses, orang untuk mendapatkan rezeki itu banyak pintunya. Mungkin dia mendapatkan jalur yang VIP kan, yang langsung instan gitu. Ya cuma balik lagi ke penilaian masing-masing. Kalau misalkan itu baik, bagus ya udah jadiin hal yang bagus juga. Tapi kalau misalkan kurang baik ya kalian bisa menilai sendiri kan. Kalau kurang baik ya kalian jangan ikutin gitu. Kalau yang baik diikutin. Jadi Ke Riza situ nggak aja pernah sih. merasa harus tersaingi ya? Enggak, aku Kan nggak Riza pernah. kan kayaknya waktu itu karirnya benar-benar susah banget kan? Nggak Aku langsung tiba-tiba dapet dari peran. nol, Iya kan? dari struggle tentu. Boleh diceritain kan itu berarti datang dari Tegal ke Jakarta itu pengen jadi artis apa karena pengen kuliah apa? Dulu tahun 2011 aku sempat ikut dulu masih ada model ini tante majalah. Oh. Majalah Aneka Yes itu ada cover boy terus ada top guest dan aku ikut yang top guestnya dan aku dapat juara 2. Baru abis dari situ aku ikut casting tuh dari PH. iya dari pihak situnya PH karena dulu kan masih dari kampung ya kan masih dari Tegal masih belum tahu ibu kota Jakarta tuh kayak gimana ngomongnya juga masih medok medok banget. Oh iya. Bahasa Tegal itu masih medok banget nih. Itu kan yang susah di situ. Jadi aku kalau castingnya yang kayak gimana di PH manapun itu pasti yang ada orang bukan langsung oke gitu, tapi
kok medok ya? Cocoknya jadi mas-mas Jawa kalau gitu kan. Oh gitu, pernah tuh ngalamin gitu ya? Iya, jadi yang ada bukannya orang akhirnya bilang bagus gitu, tapi yang lucu jadinya kan. Iya. Yang Terus kita siapa yang mengupgrade Riza akhirnya bisa bermetamorfosis seperti ini? kita itu belajar dari pengalaman. Jadi kalau misalkan setiap hal yang kita lakuin terus menerus, terus kita belajar gitu, akhirnya kita bisa menjadi kebiasaan gitu loh. Contohnya acting, aku nggak pernah ikut sanggar manapun, tapi aku otodidak kan. Jadi untuk menghilangkan dialek aku dulu, aku tuh sering baca. Baca tapi bukan dalam hati, tapi baca itu disebutin Dilafalkan. sampai A, I, U, E, O itu benar-benar dilatih. Sendiri? Iya, soalnya kalau logat Jawa itu yang paling vokal adalah huruf-huruf mati yang B, Coba. G, Waktu ya itu kan? dulu ngomongnya apa waktu casting? J. Yang masih, udah lupa nih Udah aksen lupa, Tegal ya? udah lupa dialognya, udah lupa Sekarang ya. aksennya Inggris kayaknya ya? Wah enggak sih. Jadi kan kalau casting itu, skenario itu kan cerita-cerita yang milenial yang Iya, dimana, cinta-cintaan. iya terus orang kota gitu yang gue gimana sih gitu loh ya. Lo gimana sih? Oh damn. Oh iya, yang Wah, dulu, kekinian ya. coba bayangin dulu masih Jawa pasti kan udah medok, pasti jadinya lucu gitu. Oh jadi sekarang udah hilang tuh aksen ya? Mungkin masih ada tante. Kalau Sampai pulang kapan masih ada, kampung, cuma kita mencoba untuk menyamarkannya. Iya. Kita kayak ini aja, kamuflase aja. Di mana di Tapi situ. pernah nggak waktu itu kan berarti kan ini kan pendatang ya? Pasti kan adalah cerita-cerita sedih lah pada awal-awal, orang kan belum tahu Riza siapa gitu. Ada nggak cerita yang tersedih gitu yang kayaknya kalau inget wah gue nih kayaknya harus jadi orang sukses deh kalau kayak gini, pasti kan itu trigger kan gitu. Pasti. Apa tuh? Kan kita hidup itu penuh dengan ujian. Iya betul. Kalau hidup kita nggak diuji, namanya bukan hidup. Iya. Iya kan. Dan aku tuh bener-bener dari nol banget dulu. Ya banyak lah perjalanan yang tersedih. yang apa kayaknya berat banget. Banyak kalau Rasanya diceritain. pengen gue balik aja deh ke kampung. Kalau gitu diceritain kan? dari awal sampai akhir pasti panjang. Karena dari 2011 itu prosesnya 4 tahun baru main sinetron. Hah? Jadi 4 tahun ngapain aja? Ya itu struggle-nya 4 tahun itu. Ya, tapi kan biaya kan di Jakarta kan ongkos makan itu gimana? Dulu aku tahun 2011 masih sekolah dan masih di backup sama orang tua sama bokap, tapi ya seadanya, nggak yang besar-besar banget. Paling aku makan sehari sekali 2 kali gitu, paling banyak 2 kali. Sempat aku kayak sehari nggak makan juga sempet tante. Oh pernah? Pernah. Ya ampun. Terus aku pernah punya uang tinggal 50.000-nya terus hilang. Padahal mau buat makan. Ya Akhirnya nggak ampun. makan. Ya Gitu. Allah. Jadi itu sedih banget pasti Iya. ya. Terus Tapi cerita nggak sama naik mama? angkot sempet, naik angkot, naik Metro Mini dulu. Belum ada zamannya Gojek kayak sekarang. Kalaupun Gojek zaman sekarang uangnya ongkosnya nggak cukup. Dulu kan Terus tinggalnya angkot gimana masih jadinya? murah kan. Ngekos? Tinggalnya dulu ngekos. Oh, jadi benar-benar survive banget tuh ya. Survive. Karena baru 4 tahun baru dapat itu ya, makanya ya. Tuh loh guys, jadi nggak ada orang itu yang instan kalau mau sukses. Mesti sabar ya nggak sih? Sabar, bayangin coba kayak dulu aku tuh masih polos banget, kayak masih anak sekolah yang tahu-tahu Berarti kelas berapa SMP? SMA. Oh SMA udah? SMA kelas 2 waktu itu. Wow. Di rumah aku pas di Tegal sama orang tua itu, keseharian aku ngapain? Cuma di kamar, main komputer, main game, udah gitu. Jarang banget aku keluar bersosialisasi sama yang lain kan. Kalau yang lain-lain kan banyak kan, kalau gaul kan macem-macem ya, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi aku banyakan di rumah, bener-bener anak rumahan banget. Terus aku ke Jakarta yang notabene aku dari kampung, dari anak rumahan, terus wah langsung sendiri survive di sini dengan ibu kota yang hiruk pikuk yang banyak yang apa ya, yang positif dan negatifnya tuh lebih banyak gitu loh. Asam garam kehidupannya itu lebih banyak. Terus gimana caranya bisa menjaga diri? Kan biasanya anak seumur kalian tuh labil ya. Apalagi kalau ngelihat yang enak-enak kan pasti pikirannya, gue mau cari yang instan. Tapi alhamdulillahnya Riza masih terselamatkan ya. Masih bisa nggak yang aneh-aneh gitu kan. Orang bisa aja, Riza kan juga istilah kata kan
ya kita tahu ya industri entertainment gitu kan. Ada yang jalur cepat, ada yang Iya. tapi kan Riza memilih gue mendingan 4 tahun gitu, Bener, tapi gue bener, selamat bener. lah. Nah apa didikan orang tua apa yang membuat Riza nggak, gue harus menjaga marwah nih, kepercayaan orang tua nih gitu, apa? Ya, Yang pasti diinget ya kalau lagi jauh-jauhan gitu kan? yang pasti apa ya? Kalau didikan orang tua kan didikan basic aja ya. Didikan basic itu apa? Adalah agama. Dimana aku pas kecil itu diajarkan Al-Quran, diajarin sekolah sore ada madrasah, nggak cuma pagi sekolah SD, aku ada belajar Al-Qurannya juga. Jadi kan ada kajian-kajian di situ kan Tante. Jadi kan bagaimanapun aku cowok ya, cowok itu ya jangan lemah. Iya. Strong ya. Cowok itu harus kuat, cowok itu harus punya tanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan baru Nggak makan gitu ya. iya baru nggak makan terus kayak baru sesusah itu aja udah nyerah, apalagi nanti dia mau menafkahi keluarga dan anaknya. Betul. Jadi itu ukurannya Riza. Iya, pada saat ukurannya. Bagaimana dia bisa mengangkat derajat orang tuanya sedangkan kayak gitu aja udah nyerah gitu loh. Selagi kita masih dikasih nafas, sekali lagi selagi kita masih bisa berdiri tegak, kita masih bisa berjalan, kita lakuin itu. Kita berusaha. Terus hasilnya gimana? Kita balikin lagi. Kita udah berikhtiar, kita berdoa, selebihnya kita pasrah sama Yang Maha Kuasa Allah SWT. Wow, jadi didikan agama ya intinya. Jadi dimanapun kita berada, ya itu tadi ya, basicnya kalau agama insya Allah semua akan indah pada waktunya. Nah ini guys, ada pertanyaan nih. Dari Yunda 116. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar lagi belum? Nah itu ada laginya ini loh. Ada laginya. Jujur, jawab jujur, ayo. Jujur ya, Jujur. aku kedepannya nggak mau pacaran lagi tuh. Serius? Aku kepengen kenal sama seseorang lebih kayak ke ta'aruf sih jatuhnya. Ta'aruf itu kan bisa dibilang adalah proses perkenalan. Ya. Bukan langsung ketemu terus ayo langsung nikah yuk gitu. Tapi ada jangka waktu misalkan ketemu sama cewek, terus kita bikin kesepakatan, kita mau masa perkenalan itu, masa ta'aruf itu sampai berapa lama? 1 bulan, 2 bulan kah, 3 bulan kah? Nah baru abis di masa-masa itu ada kecocokan atau enggak. Kalau cocok ke jenjang yang lebih serius berikutnya ke pernikahan, kalau nggak cocok ya sampai di situ gitu. Lebih ke situ kepengennya. Jadi jelas gitu loh. Wow, ini kenapa nih kok tiba-tiba punya pemikiran seperti itu? Sementara kan kemarin itu cukup punya relationship yang kayak anak-anak sekarang lah, ya kan, kekinian lah, itu belum ada kayaknya di pikiran Riza pasti kan pada saat tahun-tahun kemarin kan? Sebenarnya karena basic itu udah ada, fondasi itu udah ada. Ya sebenarnya dalam hati ya kita tetap punya prinsip itu. Cuma di sisi lain kan namanya manusia kan Tante ya. Namanya manusia itu nggak ada yang murni, nggak ada yang mulus. Dia itu bersih gitu loh. Jadi kalau yang masa lalu ya udah biarlah masa lalu. Tapi poinnya adalah sebenarnya ya. Sebenarnya kalau ngomong agama lagi, pacaran pun haram nggak boleh. Aku bukan gimana ya, jadiin pengalaman itu nggak baik. Jadi kalau yang nonton ini, kalau misalkan aku sebelumnya kayak kurang mengedukasi kayak gini-gini ada sesuatu hal yang negatif, tolong jangan diikutin. Tapi ketika aku ada hal-hal sesuatu yang positif, nah itu yang diikutin. Soalnya tanggung jawab juga nanti kan berat, soalnya kalau di akhirat aku ditanya, oh ini gara-gara ngikutin siapa, ngikutin si Riza nih, wah berat. Jadi pacaran itu sebenarnya nggak boleh, karena sebenarnya kita mendekati zina aja itu nggak boleh gitu. Mendekati aja nggak boleh. Jadi yang apalagi kalau misalkan sampai pegang tangan itu, sampai pelukan itu kan nggak mungkin. Kalau kita pacaran nggak ngapa-ngapain kan Tante kan. Oh jadi nggak ada ya pacaran sehat, nggak ada ya? Kalau pacaran sehat, aku kan bukan anak sekarang aku ya. balikin lagi ke orang aja sekarang. Oh gitu ya.
setan itu nggak bakal diem sampai situ. Oh iya bener, kita sholat aja kadang-kadang diganggu kan? Diganggu, Iya misalkan kan, nggak bakal macem-macem gitu loh, nggak bakal macem-macem. Awalnya gitu kan, cuma gara-gara Iya. berduaan gitu kan, Oh, bisikin, banyak pegang tuh." tangan, pegang tangannya, pegang tangannya. Habis pegang tangan? tangannya, setannya bisikin lagi, peluk gitu. Habis peluk? Iya. Ya. Oh jadi gitu, tapi gini loh, aku tetap penasaran karena aku tahu banget Riza itu ya seperti anak-anak kebanyakan yang udah punya kesuksesan, usia muda, cewek-cewek pasti ngantri lah ya guys, gitu kan. Ya amin deh. Pasti ada momentum, memang basic akan ada, itu kuat sekali. Tapi momentumnya apa? Tiba-tiba realize gitu loh, bahwa ini nggak boleh gitu kan. Pasti ada momentumnya apa? Umroh. Pasti. Sebelum umroh. Oh sebelum umroh malah. Sebelum umroh. Itu lagi ngapain? Aku merenung. Oh bukan karena habis sholat malahan? Bukan. Ya kalau boleh jujur aku juga kan, ya fase manusia itu naik turun. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia dan Allah itu pasti memberikan setiap manusia itu sebuah hidayah meskipun dia seorang non muslim sekalipun. Betul. Itulah keadilan Tuhan ya kan. Dan aku waktu itu kayak setiap hari kayak dikasih gelisah aja, susah tidur gitu. Oh itu gejalanya? Iya, gejalanya susah tidur, suka kebangun malam, melek sampai pagi. Tapi udah kayak kosong aja, cuma kayak di sisi lain mau ngapain gitu loh, terus kayak gabut aja main handphone gitu loh. Ya terus kayak ngeliat ada sesuatu yang tentang ngebahas agama gitu. Terus akhirnya aku tonton itu, terus Kajian ya? iya, sampai ada kepikiran lagi kayak harus balik lagi nih. Jadi sebenarnya Allah itu artinya apa? Allah itu kalau kita ada masalah, kalau kita lagi ada beban dalam hidup, kalau kita lagi memikirkan sesuatu yang kesannya itu adalah ujian hidup, Allah itu bukan pelarian, tapi Allah itu adalah tempat untuk kembali. Iya, betul. Karena kita diciptakan di dunia ini sama Allah dan nanti kita dimatikan juga sama Allah. Iya. Dan nanti hanya sama Allah kita bakal dimintai pertanggungjawaban ketika hidup di dunia ini. Betul. Ya, terus aku ada kepikiran kayak gitu, sedangkan aku sini sekarang alhamdulillah masih dikasih nafas, masih dikasih bisa tidur di tempat yang nyaman gitu loh. Sekarang apalagi yang dicari gitu. Apalagi yang dicari, sampai kapan mau jauh dari Robnya? Sampai kapan malas untuk ibadah? Kemarin aku malas banget buat ibadah, tante. Sholat itu aku paling Jumatan. Serius? Iya, seminggu cuma Jumatan. Itu bener-bener jauh gitu loh. Jadi itu ya? Ya mungkin kayak Allah kayak ngasih hidayah ke aku lewat itu, terus hati aku juga kayak terenyuh gitu. Kayak seketika aku inget aku kayak udah banyak durhaka sama Allah gitu loh. Udah banyak aku kayak larang-larangannya itu aku lakuin. Terus justru yang diperintahkannya malah aku nggak lakuin, itu kayak aku terenyuh aja, tiba-tiba aku ngerenung. Nah, otomatis ketika itu keluar semua. Nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, udah deras semua, langsung nangis gitu aja. Aku cuma inget itu doang, inget dosa-dosa, inget aku kok kenapa nggak mau ibadah gitu loh. Sedangkan Allah itu maha baik, masih ngasih aku hidup sampai sekarang. Belum tentu kalau misalkan kita meninggal tapi kita nggak menerima hidayah, ya nauzubillah kan. Dan hidayah juga harus dijemput juga. Harus dijemput. Nggak bukan. Betul. Tapi kenapa kok berpikirannya satu-satu kan akhirnya diberesin karena Riza setelah hidayah itu hadir. Tapi kan satu-satu kan akhirnya diselesaikan sama Riza. Contohnya kayak nggak mau pacaran kayak gitu. Nah itu gimana mengimplementasikan kepada pasangan kita yang belum di titik itu? Gimana caranya? Kan susah Riza. Nah itu balik lagi kan, masalah hidayah itu adalah analoginya kalau misalkan ada orang tamu ngetuk pintu gitu kan, hati kita diketuk nih, ketuk. Tergantung kitanya, kita mau ngebuka pintunya, nyuruh orang itu masuk, apa kita mau ngebiarin orang itu di luar gitu loh. Sama seperti hidayah. Kalau kita ngebiarin hidayah itu nggak masuk ke kita, ya nggak bakal dapet. Tapi kalau hidayah itu kita, ayo kita jemput, kita bawa, terus kita
aplikasikan hidayah gitu, insya Allah Allah bakal ngasih bimbingan, ngasih petunjuk gitu. Mulai dari apa? Yang paling dasar adalah benerin dulu sholatnya. Jadi setelah dibenerin sholatnya, semuanya akan terseleksi dengan sendirinya gitu. Karena Allah itu udah janji, kalau misalkan kita berusaha untuk memperbaiki sholat, Allah itu bakal memperbaiki hidup kita. Iya, setuju. Ya kan? Gitu. Terutama yang wajibnya aja dulu. Iya. Sholat 5 waktu, baru sholat yang lainnya sunnahnya, ada sholat tahajud juga, ada sholat duha juga, itu lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting adalah gimana menguatkan 5 waktunya dulu itu. Dan sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Iya, betul. Tapi kalau kita berbuat mungkar, itu mencegah kita dari sholat itu, jadi kita malas ibadah, malas sholat. Sedangkan balik lagi, kita hidup di dunia ini, kita diciptakan Allah di dunia ini adalah Allah menciptakan jin dan manusia untuk bersujud kepadaku. Jadi artinya bersujud kepadaku, apalagi kalau bukan sholat. Iya. Jadi kayak, kayaknya aku sombong banget gitu loh. Aku sombong banget. Kenapa aku sama Rob aku, sama Tuhan yang menciptakan aku, tapi aku nggak mau sujud, nggak mau beribadah. Sedangkan tujuan hidup aku itu harusnya sebenarnya ibadah sholat ini. Ya hidup itu sebenarnya adalah tujuannya ibadah. Betul. Karena hidup di dunia itu cuma sebentar guys, yang lama nanti yang kekal ya. Tapi orang suka salah berpikir. Iya, Tante. Karena banyak sekali orang tuh istidraj tadi ya. Oh iya betul, istidraj. Jadi kita termasuk beruntung atau mungkin ya Riza berterima kasih juga kepada orang tua karena ini doa ibu. Betul, karena biasanya doa ibu tuh insya Allah dijabah. Ya mungkin ibu waktu itu melihat Riza kok agak jauh, gimana cara menyadarkannya lewat doa ibu. Udah deh, langsung begini, ya nggak sih? Iya, pas waktu itu aku sholat Tante untuk pertama kalinya. Sholat malam untuk pertama kalinya. Kayak aku ngumpet-ngumpet gitu loh, ngumpet-ngumpet di kamar sebelah sholat. Terus ya nggak sengaja mama ngeliat masuk. Kayak ngeliat, oh lagi sholat gitu. Terus aku selesai sholat, keluar langsung dipeluk, aku langsung nangis. Akhirnya gitu anakku gitu loh, akhirnya sholat juga gitu loh. Kayak kemarin-kemarin mama cuma bisa doain kamu supaya kamu bisa sholat lagi, bisa ingat sama Allah gitu, dan dipeluk, nangis gitu loh. Jadi akhirnya aku juga minta maaf kan sama mama kalau ada salah-salah gitu. Oh jadi bukannya karena umroh ya, tapi sebelum umroh. Jadi umroh kemarin sama keluarga ya? Jadi proses aku dari yang aku dapat hidayah, terus aku umroh itu cuma 1 minggu. 1 minggu. Wow. Terus berangkat umroh. Terus aku setiap hari akhirnya kayak penyesalan terus yang ada. Orang itu kalau misalkan dapat hidayah itu pasti di dalam hatinya yang dia rasain adalah dosa-dosanya. Yang dia ingat dosa-dosanya dan penyesalan yang begitu dalam itu pasti. Wah, jadi ini benar-benar ya guys, aku senang banget ya ngelihat Riza ternyata sudah di titik tawakal tadi ya. Insya Allah. Ya, karena sekali lagi guys, aku kenapa pengen banget Riza jadi bintang tamu aku, karena di Vena Melinda Channel itu yang nonton tuh rata-rata seusia kalian. Nah justru di usia kalian tuh kayaknya antara aja deh umur 40, nanti gue baru hijrah gitu. Padahal belum tahu ya nyampe nggak umur 40. Makanya. Nah itu dia. Tapi ini aku penasaran. 3 pertanyaan terakhir Riza, tenang. Riza memaknai dengan tiba-tiba nggak mau pacaran itu gitu, berarti kan ada komitmen yang harus dilepaskan. Nah itu gimana caranya Riza untuk menjelaskan gitu kepada pasangan bahwa ini loh jalanku sekarang gitu. Itu kan pasti kan ada komitmen yang harus ditinggalkan gitu dengan hidayah ini. Padahal kan cinta lah gitu pasti kan. Nah itu gimana mengovercome itu gitu. Kan harus apa mamah yang itu, apa Riza sendiri semua yang memutuskan, nggak aku harus punya sikap atau bagaimana? Iya balik lagi kita tuh kan harus punya prinsip itu tadi yang aku bilang Tante kan. Sekarang ya hidup itu cuma sementara yang Tante bilang bener kan. Jadi kalau misalkan kita mengesampingkan kayak nafsu kita dibandingin akal pikiran kita, apa bedanya kita sama hewan gitu. Sedangkan kita dikasih akal, terus kita dikasih hati nurani, kita juga dikasih nafsu, itu adalah kita disuruh mengendalikan itu.
mana yang paling dominan, nafsu kita kah, pikiran kita kah, hati kita kah, itu kan Atau iman. kita sendiri yang memilih kan. Nah, itu adalah ujiannya. Kalau kita dikasih cuma taat doang, ya malaikat. Iya. Tapi manusia kenapa derajatnya lebih tinggi adalah ketika manusia yang mampu mengontrol hawa nafsunya. Jadi ini judulnya adalah disinilah pembuktian seorang Riza antara yang disebut desire tadi sama yang disebut dengan ya itulah kita harus taat itu ya. Jadi akhirnya ngikutin yang tawakal tadi, yang taat tadi ya. Pemenangnya adalah itu akhirnya. Iya, jadi kayak ya mudah-mudahan yang nonton ini juga kan yang Tante bilang tadi yang masih muda-muda. Ya pasti emang kalau namanya milenial ada kepikiran ya ntar aja lah mau tobat, ntar aja orang masih muda kok, misalkan ya, masih 20 kok, masih 30 kok, ntar aja kalau umur 40 tahun atau 50 tahun baru tobat gitu. Belum tentu gitu kan. Banyak anak-anak muda yang tahu-tahu dipanggil, tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu kena penyakit apa, ya kan? Jadi tahu. ternyata ini benar ya, Allah sudah menyentuh hatinya Riza. Ya Tante doain pasti habis ini dapat jodoh yang terbaik dari Allah. Amin. Ya, karena amin. kalau niat yang baik itu pasti ujiannya akan banyak, ya kan? Dan sekarang di titik udah benar-benar pasrah ya. Ikhtiarnya iya, tapi tetap hasilnya harus dari Allah. Karena kita manusia ini nggak mungkin tahu hasilnya, benar nggak? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba habis ini Riza mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. Nah ini dari Aura 597G. Kagum sama kisahnya Kak Riza Syah. Kalau boleh tahu penyebab alasan Kak Riza berhijrah, apa ada hubungan dengan putusnya kakak sama Lyodra? Tadi udah dijawab nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Jadi ini ada. benar-benar pure yang namanya hidayah. Hidayah itu dari Allah SWT. Meskipun hidayah itu sendiri bisa datang dari orang lain. Misalkan orang lain menyampaikan kebaikan. Tadi lewat kajian berarti ya? Iya, nah itu berarti lewat itu kan. Sama kalau misalkan ada temen nih, ada teman, terus kita ketemu sama teman kita, terus kita mengajak kebaikan. Ayo dong, kapan dong? Ini apa? Perbaiki diri, kapan dong? Ayo sholat yuk. Itu juga kan hidayah sebenarnya, sama aja. Jadi sekarang juga terima peran juga ini dong ya. Terima peran, nggak mau peran-peran yang membuat kita jadi maksiat atau bagaimana gitu. Insya Allah niat dalam hati aku ke situ. Jadi kalau ada tawaran nih, sementara lagi BU gitu ya. Tapi tawarannya adegannya yang seperti Tante bilang tadi gitu. Gimana tuh, diterima apa enggak? Ya makanya kita harus konsisten, tapi benar gitu loh. Kalau kita kepengen berbuat baik, kalau kita kepengen mendapatkan sesuatu yang emang itu mulia di sisi Allah, itu pasti kita diuji. Nggak mungkin kita nggak diuji, kita mulus perjalanan kita gitu loh sampai di titik itu, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan kita diuji terus kita bisa melewatinya, Allah makin tinggikan lagi derajatnya. Itu janji Allah. Iya, pasti. Jadi akhirnya kesimpulannya nggak diterima ya berarti ya? Insya Allah. Oh gitu ya, yakin ya? Yakin. Kalau misalkan ada adegan ciuman gitu kan, aku dari dulu malah enggak. Sebelum itu. Ya sekarang lah yang sudah proses berhijrah ini belajar sama sekali nggak mau ya? Insya Allah sih, Insya Allah. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau ada cerita yang ada mengedukasi sisi positifnya, terus ada unsur dakwahnya juga di situ ya, aku mikir-mikir lagi, Insya Allah. Iya. Jadi tergantung ya. Nah ini dari COCO 7071. Kenapa Bang Riza jarang upload foto-foto di sosmed? Nggak tahu benar atau salah ya ini. Berdasarkan yang aku lihat, padahal artis-artis lain banyak banget yang apa-apa gunain sosmednya untuk upload kehidupan pribadi. Posting foto dan kemewahan. Nah, kemewahan kali. Karena itu biasanya kalau untuk artis muda itu ukuran honor guys. Kalau dia mobilnya apa, berarti ini produser kira-kira seginilah. Setuju nggak itu? Ya, bisa jadi kan marketing orang beda-beda. Oh, itu berarti itu marketing ya, Riza. Mungkin. Riza gimana marketingnya untuk bisa mempositioning gitu dirinya bahwa Riza tuh di sini loh posisinya. Apa nggak perlu itu semua? Kalau aku sekarang lebih ya udah ke fluence aja sih. Kayak kepengen di taraf yang aku dikasih sama Allah misalkan rezeki segini, aku harus bersyukur. Berapapun ya. Berapapun aku harus bersyukur gitu loh. Jangankan rezeki gitu loh. Rezeki rezeki dalam bentuk uang atau bentuk karir, bentuk barang gitu.
kita nafas itu rezeki. Kita masih bisa makan itu rezeki, kita masih bisa tidur nyenyak itu rezeki. Masih bisa sujud, sholat. Iya, Nah. apalagi kita masih bisa sholat malam, di Iya. sepertiga malam, itu rezeki. Karena nggak semua orang Nggak dibangunkan semua. loh. Iya, betul. Oh gitu, jadi Iya. udah sesederhana itu nih ya sekarang ya. Ya insya Allah, kalau dikasih rezeki lebih, alhamdulillah. Iya. Tapi aku insya Allah sekarang kayak aku usaha sekarang ini juga aku diniatkan untuk apa? Aku mencari rezeki karena Allah Ta'ala untuk apa? Untuk bekal aku ibadah di dunia ini. Amin. Udah, that's it. Wow. Nih pertanyaan 2 terakhir dari Anne Soshine 04. Gimana menurut kakak Riza menanamkan rasa istiqomah untuk para remaja di zaman sekarang? Ya, Istiqomah. istiqomah balik lagi ya. Jadi gini, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, dan maha luas rahmatnya. Kalau kalian pengen berusaha menjadi lebih baik lagi, yang misalkan ya, makanya kayak aku pribadi itu nggak mau ngejudge orang dari kelakuannya gitu loh. Siapa tahu nanti Allah ngasih hidayah, dia derajatnya lebih tinggi dari aku, kan nggak ada yang tahu. Makanya kita nggak boleh ngejudge orang kan. Misalkan dia tukang maksiat gitu loh, wah tukang maksiat pasti neraka nih, nggak boleh, belum tentu. Tapi ketika orang yang suka maksiat itu dia bertobat kepada Allah dan dia mengakui kesalahannya, meninggalkan apa yang dia biasa lakuin itu, maksiat itu Allah lebih sayang sama dia ketimbang orang yang kelihatannya dia paham agama banget tapi dia nggak mau disalahin dan dia selalu menyalahkan orang, selalu menjudge orang. Nah, Allah Tidak pernah sadar ya. iya, dia kayak ngerasa paling benar gitu loh. Allah lebih suka orang yang kayak gini. Makanya buat kalian untuk menjaga istiqomah atau enggaknya, yang penting kalian berusaha aja dulu. Iya. Misalkan jatuh lagi di lubang yang sama, bangun lagi, bangkit lagi, kejar lagi hidayah itu, minta maaf lagi, taubat lagi, lakuin itu lagi, taubat lagi. Karena Allah itu maha pengampun, kecuali nyawa kita udah di kerongkongan itu Iya, udah nggak nggak ada lagi waktunya. ampunan. Betul. Selagi kita masih hidup, jangan terpengaruh oleh setan. Iya. Udah berbuat kayak gitu lagi, nggak usah lah, udah kayak gitu aja lagi, nakal lagi aja lah. Udah menyimpang lagi aja lah, negatif lagi aja lah. Pasti setan gitu kan. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Itu sampai akhirnya bosen meninggalkan perbuatan dosa itu, maksiat itu. Ya, jadi intinya guys, ini kita harus bersyukur ya karena Riza sudah mendapatkan hidayahnya di usia yang sangat muda dan ini harus menjadi istiqomah tadi ya. Amin. Jadi buat kalian nih, istiqomah itu sebetulnya bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Asalkan kita rajin sholat tadi itu, karena ya tadi itu kalau kita sholat tuh kayaknya kita tenang dulu dan bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itu benar sih. Cuma untuk menjalankan sholat, ambil wudhu aja kadang-kadang godaannya banyak ya. Bangun juga Iya kan? males. Ntar aja deh. Ini dulu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, bagus banget nih ya, Apa Riza. nih? Dari Caca_Caca12. Caca Handika bukan? Buat Riza, kalau lagi down atau lagi capek, apa yang Bang Riza lakukan agar mental healthy kitanya aman? Karena beberapa waktu yang lalu rame banget bullying dan kata-kata yang nggak pantas dari netizen yang dilakukan Bang Riza agar mentalnya, jadi mungkin dari netizen nih. Pernah nggak sih dapat haters yang membuat akhirnya, aduh kok gue capek banget gitu ya? Sebenarnya kalau untuk sekarang sih aku nggak peduli ya haters itu. Oh gitu? Kalau untuk dia mau ngejudge aku kayak gimana, misalkan soal pribadi aku sendiri, aku udah nggak peduli lagi sih. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, mau dia ngomong apa gitu loh. Misalkan yang sebenarnya kayak gini, terus orang ngomong kayak gini, ya udah. Itu malah justru jadi pahala jariah buat aku. Semakin kita diomongin, semakin kita dijelekin, semakin kita dikatain yang gak bener, itu adalah kita dapat pahala dari situ kan. Iya. Kita syukuri, dan aku juga ya nggak marah kayak gimana. Jadi nggak pernah ngebales, nggak pernah ya? Aku sih sekarang satu, kalau aku ngebalesin kalau misalkan ada yang nyangkut pautin dengan agama atau ngejelekin agama, itu aku lurusin. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk pribadi aku terserah dia mau ngomong apa. Jadi Riza sudah di titik bahwa jihad itu untuk agama ya, bukan untuk diri sendiri. Iya. Dan jihad itu kan bukan cuma di medan perang. Iya. Tapi jihad itu bisa diaplikasikan ketika kita
berjuang untuk melawan nafsu kita sendiri. Kita perang melawan nafsu kita sendiri. Itu terus juga jihad. Iya, kita bisa menang sama nafsu kita, itu juga jihad. Banyak cara. Jadi intinya guys, buat kalian nih yang muda-muda ya, podcast ini benar-benar membuat kita sadar ya bahwa yang namanya anak muda itu memang usianya muda, tapi belum tentu pikirannya itu tidak bisa menjadi lebih mature atau dewasa tentang kehidupan. Nah, aku pengen tanya nih, tadi belum dijawab sama Riza. Titik terendah apa dalam kehidupan Riza? Karena kan Riza tumbuh berkembang dari keluarga yang alhamdulillah sakinah mawadah warahmah ya. Mama papa tidak bercerai, masih terus guyup sampai saat ini. Ada dong pasti titik terendah yang membuat Riza itu menjadi seperti sekarang. Karena nggak mungkin orang itu bisa tegar kalau nggak ada satu kejadian-kejadian yang pahit dalam hidup, ya nggak sih? Ada nggak yang boleh di-share? Kalau ngomong-ngomong perjalanan hidup, terus kayak sampai di luar nggak punya uang ya? Iya, di luar nggak punya uang sampai kayak nggak punya uang ya? Iya, ada di fase gimana kayak capek hidup, ada sih. Oh ya? Ada. Tapi bukan karena percintaan ya? Bukan. Orangnya nggak baperan ya? Bukan karena Bukan percintaan. ya? Jadi karena keadaan hidup aja tante. Mau kuliah dulu nggak bisa gitu. Oh, Mau itu. kuliah nggak bisa. Ya mau ngapain lagi, cuma di rumah aja gitu loh. Bosen banget. Apa cuma kayak gini doang, apa nih yang harus aku lakuin, cuma aku nggak ada, udah buntu aja gitu loh. Sedangkan yang ada cuma omongan doang. Omongan dari orang-orang ya kan ya Apa contohnya? ya gitulah pokoknya, kayak yang kayak kesannya menjudutkan kita yang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bakal bisa jadi apa-apa. Ada di titik itu. Itu dari keluarga apa dari? Ya ada pokoknya. Pokoknya ada. Ya seolah-olah menyudutkan, yang kita udah tadinya down, makin down lagi gara-gara omongan itu. Underestimate orang ya? Iya, underestimate. Itu pada saat merintis tadi ya? Pada saat merintis dan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kuliah pun nggak bisa, nggak ada biaya dari orang tua waktu itu. Bahkan sudah ke Jakarta belum? Udah ke Jakarta tapi sempet balik lagi ke sana setahun. Setahun. Oh, karena ngerasa belum ada tanda-tanda. Iya, kayak ngerasa capek di Jakarta, kok belum nemuin titik terang gitu loh, belum nemuin hasil, yang ada cuma capek doang kesana kesini tapi nggak ada hasil gitu loh. Terus pulang lagi ke sana setahun, mau kuliah nggak bisa, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Keahliannya apa sih, orang cuma lulusan SMA ya kan. Terus ada omongannya seperti juga yang bikin down ya, sampai kayak aduh, kayak udah kayak buntu aja. Itu titik terendah sih. Iya. Jadi lebih kepada waktu itu belum mencapai kesuksesan seperti saat ini ya. Amin. Sekarang juga kan masih kita meniti lah. Oke, terakhir nih. Ini kan Riza pasti harus mengucapkan terima kasih lah kepada khususnya orang tua ya, mama sama papa. Mungkin lewat Vena Melinda Channel, mungkin yang nggak pernah Riza ungkapin selama ini. Karena kan biasanya anak laki gengsi ya. Tapi Kok tahu sih? Iya, cuma beda lah versinya anak laki kalau kangen, karena ya kan beda kan. Mama juga, Tante Vena juga merasakan sendiri ya kan, masih karena anak aku cowok kan gitu. seorang ibu. Iya. Mungkin bisa lewat kameranya Tante Vena, apa nih, khususnya kepada mama yang sumber kehidupannya Riza kan gitu. Ya, yang pasti aku sih mama adalah sosok kayak penyemangat dalam hidup aku gitu. Ya bisanya aku bisa kayak gini, bisa survive, aku bisa bangkit, terus aku berjuang dari nol. Ya karena pengen ngebahagiain sosok mama ini. Dan aku dikasih rezeki kayak gini juga kan, Allah ada aja ngasih aku rezeki itu karena sosok mama juga, pasti. Dan aku pengen kayak berterima kasih banget sama mama, kepengen mama sehat-sehat terus, itu sih yang paling penting. Dikasih umur panjang, Amin. diberkahi umurnya supaya aku bisa terus berusaha membahagiakan mama, orang tua. Kalau untuk papa dan adik-adik kan 2 orang ya. Oh, ya kalau papa yang penting ya lebih banyak bersyukur. Kan papa sempat sakit, stroke sebelah ya kan, susah untuk ngapa-ngapain. Kalau sekarang udah alhamdulillah ya udah bisa
normal, cuma bicaranya yang susah, masih agak susah, terbata-bata gitu. Tapi yang pesan aku sih ya bersyukur gitu loh, banyakin ibadah gitu kan, ibadah terus lebih sayang ke mama lagi sih. Adik-adik nih, yang kecil nih, yang paling dekat ya. Yang paling kecil ini yang pinter banget. Iya. Pinter banget yang kecil. Sekolahnya pinter, nilainya bagus, terus sholatnya bagus gitu. Iya, Alhamdulillah. Sekarang kalau aku sholat ya udah nyuruh aku, ayo duluan sholat. Baru azan nih langsung, ayo masih aja sholat gitu. Yang kecil itu. Kalau yang cewek? Yang cewek mudah-mudahan bisa jadi perempuan yang solehah sih. Amin. Gitu. Dan nih buat calon-calon pendatang seperti kayak Riza Shah yang sukses, ini suksesnya mudah-mudahan dunia dan akhirat ya. Amin. Karena sekarang pencapaiannya bukan kepada harta benda ya, tapi kepada ridhonya Allah. Karena Betul. kan tujuan kita hidup ya guys, itu bukan mencari harta sebanyak-banyaknya. Karena nggak ada yang dibawa di alam kubur nanti. Ya kan? Nah itu boleh di-share apa nih persiapan kita untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Silahkan. Aku juga, untuk aku pribadi nih ya, aku itu harus berani ngerubah mindset. Aku hidup aku adalah untuk sholat, untuk ibadah, dan pekerjaan aku yang untuk duniawi ini adalah ya aku jadiin sampingan untuk bekal aku untuk ngejalanin ibadah itu. Aku rubah mindset itu. Kalau orang hidup kan sekarang mau siang mau malam dia kerja tapi ibadahnya ditinggal. Nomor 1 selalu kerja, tapi aku mau rubah itu. Nomor 1 sholat, nomor 2-nya ya ini pekerjaan yang kayak gini untuk bekal aja supaya aku bisa menjalankan ibadah itu. Karena kan membuka lapangan pekerjaan guys. Iya. Nih harganya murah meriah sampai aku bilang Riza ini nggak kemurahan. Tapi ternyata kalau kita bisa memberikan kebahagiaan orang lewat makanan, habis itu mereka sholat, itu pahalanya luar biasa. Betul. Jadi aduh selamat ya Riza. Makasih. Akhirnya Riza, tante merinding loh ya. Akhirnya Riza sudah mendapatkan apa yang disebut hidayah tadi dan punya komitmen untuk istiqomah tadi. Amin, insya Allah. Berusaha. Jadi thank you so much Riza, ini pasti akan berguna banget buat viewersnya Vena Melinda. Amin. Dan tante yakin pasti nanti kebahagiaan yang hakiki akan datang seiring dengan bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi Riza, sukses, dan juga guys buat kalian nonton Vena Melinda Channel ya, kan banyak banget bintang tamu yang menginspirasi hidup kalian. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga mampir ke Dusun Konco. Oh iya, jangan lupa juga alamat. Alamatnya di Tandon Ciater, ya Tandon Ciater di BSD, Kelurahan Ciater, masuk Tandon Ciaternya, terus ikutin petunjuknya, ada gerbang nanti masuk aja, ikutin petunjuknya, sampai akhirnya masuk ke Dusun Konco ini, ada akses jembatannya nanti yang membelah antara sungai kecil terus ke Dusun Konco ini. Iya, yang ada tulisan tadi tuh jomblo sama kapal. Iya, gitu. Nah, Oke Riza, jadi ini mudah-mudahan nanti Dusun Konco bisa buka cabang di mana-mana. Dan yang pasti guys, aku akan habis ini makan-makan enak di Dusun Konco. Stay tune terus, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.